Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Prasetyo Adewibowo, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera diterapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebelum mempelajari modul 1.1. Saya berpandangan bahwa peserta didik adalah seorang yang bisa mengikuti perintah pendidik. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berubah pandangan dan sadar bahwa setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Peserta didik memiliki minat, bakat, dan potensi sendiri-sendiri sebagai subjek dalam pembelajaran di kelas. Tugas seorang pendidik adalah menuntun anak supaya ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpandangan bahwa semua peserta didik dapat mengikuti cara belajar yang dilakukan oleh pendidik, asal ia memperhatikan penjelasan pendidik dan rajin belajar serta berlatih mengerjakan soal-soal. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berubah pandangan dan sadar bahwa peserta didik adalah subjek pembelajaran. Mereka adalah pemegang kendali pembelajaran. Pendidik adalah pamong yang bertugas menuntun dan memfasilitasi peserta didik agar mereka dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman, sehingga peserta didik dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpandangan bahwa pendidik adalah pusat dari pembelajaran. Pendidik adalah sumber utama untuk mendapatkan ilmu. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berubah pandangan dan sadar bahwa pembelajaran sejatinya berpusat kepada peserta didik. Peserta didik sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya, anak yang aktif dalam membangun pengetahuannya. Mereka berhak menentukan kebutuhan dan sumber belajar mereka. Jadi apa yang kita berikan kepada peserta didik berasal dari kebutuhan mereka sendiri. Cara menuntun anak sesuai dengan kondisi anak dan pendekatan pembelajaran yang dipakai berdasarkan kebutuhan anak. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpandangan bahwa tugas pendidik di kelas adalah mentransfer ilmu pengetahuan kepada murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berubah pandangan dan sadar bahwa tugas pendidik sejatinya adalah mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Pendidik membantu mereka menemukan pengetahuan dan pemahamannya, serta menumbuhkan budi pekerti. Artinya, dalam proses pemaknaan materi bukan sekedar mengerti sebuah ilmu pengetahuan, tetapi menyadari manfaat untuk dirinya sendiri. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpandangan bahwa pembelajaran berfokus pada penyelesaian kurikulum. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berubah pandangan dan sadar bahwa dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian kurikulum dalam 1 tahun pelajaran, namun bagaimana anak dapat mengembangkan minat,
bakat, dan potensinya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Menciptakan pembelajaran yang menuntun anak menjadi manusia yang berbudaya. Sebelum mempelajari modul 1.1, saya berpandangan bahwa penilaian hanya berfokus pada penilaian pengetahuan. Setelah mempelajari modul 1.1, saya berubah pandangan dan sadar bahwa penilaian dalam pembelajaran bukan hanya menilai pengetahuan. Penilaian pembelajaran memuat penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan tidak dapat dipisahkan dalam menentukan keberhasilan belajar. Agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang segera saya lakukan di kelas antara lain sebagai berikut. Membuat kesepakatan tentang proses pembelajaran di kelas, menampung setiap masukan dan membuat kesepakatan bersama peserta didik. Mendesain kelas menjadi tempat belajar yang nyaman dan menyenangkan. Kelas yang penuh dengan karya anak, kaya teks, dan menyenangkan bagi anak. Menjadikan peserta didik sebagai subjek pembelajaran, pusat dari pembelajaran. Peserta didik bisa mengeksplor apa yang mereka inginkan dan apa yang akan dipelajari sesuai apa yang mereka sukai. Saya akan merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi peserta didik. Pembelajaran yang bisa membuat peserta didik nyaman, aktif, dan bisa mengembangkan minat serta bakatnya. Bapak, Ibu guru yang hebat, kesimpulan yang saya buat yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara harus segera diterapkan dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Di antaranya adalah menuntun anak sesuai minat, bakat, dan potensinya. Guru memiliki tugas untuk menuntun anak agar mencapai manusia yang merdeka, bukan menuntut anak. Pendidikan bukan hanya ilmu pengetahuan saja, tapi penanaman budi pekerti. Demikian pemaparan, kesimpulan, dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.